Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, ketemu lagi kita di channel Sam. Cuman kali ini bedanya kita sama siapa nih? Udah nggak asing lagi di dunia maya, di dunia apalagi alam kubur. Ini abang kita, Abang Ustadz Agus Idwar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Kiai. Gimana kabarnya? Sakit? Sehat? Antum waktu itu. Dulu kenapa waktu di rumah sakit cepat balik? Habis nggak ada yang nengokin, nggak ada untung. Tuh, di belakang ketawa loh anak-anak itu. Biarin ya, ini namanya obrolan santai. Alhamdulillah hari ini kita bisa berjumpa dengan Abang Ustadz Agus Idwar. Ya sekalian lah, karena beliau kan punya banyak historis. Perjalanan hidupnya luar biasa. Makanya kita pengen nggak tanya-tanya. Maksudnya pengen tanya-tanya. Iya, sapa dulu. Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semua di channelnya Ustadz Jaka Sembuh. Nama channelnya Saung Kerinduan. Oh iya, Saung Kerinduan. Tuh. Kenapa namanya Saung Kerinduan? Karena saung ini kalau udah duduk di sana, orang pasti kangen pengen duduk lagi. Asik deh pokoknya, apalagi kalau mau makan sendiri, kopi sendiri. Ya, sehat ya Bang Ustadz? Alhamdulillah. Biasa dipanggil Gus Idwar. Padahal sebenarnya Guswar itu Agus Idwar, bukan Gus panggilan kebesaran. Panggilan kecilan berarti. Kagak muat dong. Dia nama tenernya Guswar. Ya. Nah, kita sambil ngobrol, saya kan memang belum sempat mengalami kehidupan dalam dunia dakwah bersama almarhum Uje. Karena ketika saya baru mau masuk, beliau malam Jumat saya satu acara dengan sahabat yaitu Kiai Jaka Tingkir di Pondok Gede. Kiai Jaka Tingkir hari Minggu itu mau ada acara di rumahnya dan insya Allah akan hadir Uje. Dan kenyataannya pulang dari acara bubar jam 12 lewat, jam setengah 2 dapat kabar beliau meninggal. Betul nggak? Betul. Nah, bagaimana, berapa lama sih berjalan bersama sama almarhum? Jadi awalnya saya bersama almarhum itu di program SCTV, yang program subuh namanya di Ambang Fajar. Di Ambang itu Fajar. sekitar tahun 2003 kalau nggak salah ya, 2002 deh. Maju dari pondok pasnya berapa nih? 2002 lah. Bungkus 2002 sampai 2013 berarti 11 tahun. 11 tahun. Ya. Itu kerjasama sama beliau. Ya memang sejak awal udah bareng gitu ya, mulai dari di program di TV, kemudian juga yang pertama kali memproduksi album sholawatnya kebetulan saya yang bikin. Nah terus juga kita sering keliling dakwah bareng juga gitu ya, jadi udah ya bener-bener kalau di antara sahabat yang lain sih kayaknya saya yang paling lama berada di dalam dunia dakwah sama beliau. Jadi awal kenal itu di program tadi Ambang Subuh. Di Ambang Fajar, Pak. Di Ambang, iya kan. Nah, dia di Ambang Fajar, kalau dia di Ambang Kematian. Pengen banget ya. Nah, jadi semenjak kenal di situ, itu awal kenal tuh ya. Lalu terus jadi sahabat, kerja bareng, acara bareng, dakwah semuanya. Ya, dan gini, kita itu membuat terobosan baru sebenarnya waktu itu. Jadi mungkin program TV yang pertama tuh dialog acara subuh yang santai gitu. Malah dulu saya sering diomelin sama produser karena sering pakai bahasa yang nggak formal. Tiba-tiba keluar celutukan lu gitu ya. Iya. Lu gue. Nah masih tabu lah di dunia penyiaran gitu ya. Kalau sekarang malah udah bablas banget, bahkan nggak ada. Menurut saya sih ya apa ya? Ya udah ini banget gitu loh. Artinya sudah bahkan lebih
Familiar. lebih bebas dari Bebas. dari apa yang dulu pernah saya lakukan bersama dengan almarhum. Maksudnya ya Masih mengatur lebih kata-kata. tidak formal gitu. Nah, dan kita sudah mengawali itulah kira-kira tahun 2002. Karena memang sosok almarhum ini saya lihat memang kan mendobrak dalam dunia dakwah dari mulai Ya. segi passionnya, Nah. sasaran dakwahnya. Ya. Karena memang selama ini ya mohon maaf dakwah itu sasarannya kepada orang yang berdoyan ke masjid, Ya. berdoyan ke majlis taklim. Nah. Tapi saudara-saudara kita yang ada di komunitas, yang di jalanan, nggak tepat, nggak nyampe. Saya lihat di situ wah luar biasa sosnya. Ini kayaknya kita ngomong harus lebih keras nih. Iya. Karena alhamdulillah hari ini turun hujan. Ya kan? Bukan hujan buatan bukan. Buatan Allah juga. Nah, jadi gini, saya mau nyampein, saya nulis buku tuh ya, di buku itu sebenarnya ada 3 hal penting yang ditinggalkan oleh almarhum Uje. Dalam buku apa tuh? Buku saya buat judul bukunya Create Your Golden Moment. Golden Moment itu adalah sebuah peristiwa berharga, ya. Peristiwa berharga itu adalah peristiwa ya yang penting dalam hidup, dan bukan hanya peristiwa penting itu bukan sesuatu yang besar ya. Kalau orang kan peristiwa penting nikah itu peristiwa penting, ya enggak? Itu ngapa tahu ngomong Iya. ini kah? Oke, lanjut. Nah, terus melahirkan. Nah, padahal semua peristiwa dalam kehidupan kita itu ya itu bisa menjadi sebuah peristiwa penting atau golden moment. Ini kayak kita ketemu nih. Iya. Ini adalah golden moment. Apabila orang itu bisa memaknai pertemuan tersebut ya menjadi sesuatu yang bisa mempunyai efek gitu. Menimbulkan hal-hal besar lainnya. Hal besar kan tergantung siapa yang melihat. Ya kan kayak kita bicara di channel ini adalah hal besar. Ngambil peluang kesempatan yang Allah berikan, gitu lah. Iya. Jadi ada Kalau mana dong? ada. Udah, kalau Jadi kita ada selesai, 3 hal ya. Ya, 3 hal. Mau tahu kan nih? Mau kasih tahu nih. Kasih tahu dong, kasihan dong. Sampai dijauh mau geledek. Ditungguin katanya 3 Oke. hal. Jadi yang pertama, UJ itu membuat sebuah yang namanya revolusi mental. Revolusi mental. Yang pertama. Ini saya bikin buku ini itu di tahun 2015 kayaknya ya. 2015, 2016 lah, kayak seperti itu. Nah, apa itu revolusi? 2000 enggak? Sorry, buku ini dikeluarin 2015. Ya, revolusi mental. Jadi gini, almarhum Uje kan sangat deket nih sama anak-anak muda yang anak-anak suka nongkrong. Dia suka nyapa, kadang-kala anak-anak muda lagi nongkrong ditanya, lu udah pada sholat belum? Jawab, wah gimana kita mau sholat ya? Kita aja masih maksiat gitu kan? Iya. Apa kata almarhum? Ya elah kalau nunggu lo kelar maksiat kapan mau sholatnya? Nah terus gimana dong? Udah sholat aja deh. Ya, nggak apa-apa, biarin amal sholat itu yang menarik lo jadi lebih baik. Nah ini nih perlu digarisbawahi. Biarkan amal kebaikan itu yang menarik lo menjadi lebih baik. Atau disabut. Ya. Ini luar biasa ini, karena memang itu permasalahan banyak dirasakan oleh masyarakat luas. Apa ya masalah kan itu yang di radio punya tatoan diterima apa enggak gue sholat, jangan gue tatoan, gue masih doyan minum. Iya betul. Nah di sini jangan sampai udah kita berbuat maksiat malah menumpuk maksiat. Iya benar. Jadi apa ya? Ketakutan untuk melakukan sebuah kebaikan bisa jadi itu menjadi sebuah dosa yang baru gitu. Kenapa? Karena akhirnya kita tidak berani untuk memperbaiki diri. Jadi gini, jangan takut berbuat baik walaupun lu dalam kondisi bermaksiat. Tetap berusaha ini Ya. dengan kebaikan. Nah, jadi anak-anak muda itu kemudian diberikan suatu mental penguatan mental ya istilahnya ya. Jadi diberikan sebuah harapan bahwa lu yang dalam kondisi atau kita yang dalam kondisi terpuruk ya jangan pernah kemudian takut untuk berbuat baik. Gitu. Jadi berbuat baiklah dalam kondisi yang seancur-ancurnya diri. Nah, itu akhirnya membangun mental aja. Itu disebut dengan revolusi mental. Wih, mantap. Nah, Ini channel Sound Ribuan, efek sound nama keren ya. Keren ya. Sekarang kita cek dulu. Kita cut dulu bentar, cek dulu suaranya bener atau enggak deh. Yang kedua itu adalah revolusi sosial. Revolusi sosial. Nah, maksudnya apa? Kita kan hidup bersosialisasi ini ya banyak skat-skat ya enggak dalam kehidupan kita.
dan juga di situ ada apa ya namanya struktur masyarakat. Di dalam masyarakat tuh ada masyarakat pekerja, ada masyarakat punya profesi. Yang profesi pun bermacam-macam, ada guru, ada seorang profesional dan sebagainya. Ya semacam kasta lah ya. Betul. Kalau kasta kan ke atas. Kalau ini ke samping. Betul, melebar. Nah, kalau melebar itu artinya dia setara, tapi dia memiliki apa namanya bagian-bagian. Jadi kadang-kala komunitas ini nih nggak bersentuhan dengan komunitas yang lain. Ada sekat, jadi masing-masing ada sekatnya. Nah, kayak akuarium lohal ya. Betul, hanya bisa lohan. Kita diajarin. Kamu lohan di gini tapi diajar. Nah, jadi UJ ini berhasil membongkar sekat itu. Dia bisa diterima di semua lapisan masyarakat. Contoh, waktu itu dia diundang di sebuah salon. Ya, tahu sendiri yang namanya di salon yang kerjakan saudara-saudara kita yang disebut BAMCI ya. Diundang dia, salon besar di Jakarta. Bayangin yang biasanya mohon maaf banci takut sama Ustadz, ini ngundang Ustadz. Ngundang. Mau dengerin ceramah. Begitu dia datang, ekspresinya, ini Ustadznya cicok deh. Ya. Ingat masa lalu ya. Yang gondrong dong. Nah, seneng mereka. Ya kan, ada juga yang ngomong, Uje ngapain ceramah di situ? Nggak mungkin bisa mereka berubah, orang kelamin aja udah dirubah. Iya. Apa kata almarhum? Urusan merubah mah bukan urusan gua. Iya. Gua cuma sekedar nyampein. Ya yang ngerubah itu Allah. Allah, gua cuma datang ke sini untuk bersilaturahmi sama mereka. Karena orang seperti itu bukan kita harus pandang sebelah mata, tapi kita rangkul. Iya, karena mana sebelah mata susah juga kan. Iya, jadi ngelirik dong gini masalah. Intip dong. Intikan dari. Nah, jadi UJ ini berhasil istilahnya itu mendobrak sekat-sekat sosial yang ada di masyarakat. Makanya tadi kan gue bilang bahwa UJ yang kedua membuat yang namanya revolusi sosial. Mental sosial. Dan yang ketiga revolusi budaya. Nih, sebelum UJ masuk TV, ya eranya UJ itu, Ustadz itu tampil biasa. Peci putih, baju putih. Kopiah hitam, baju batik. Jas, gitu doang. Ya begitu-gitu aja dah. Tapi begitu UJ tampil di TV, wah fashionable. Ya kan, baju koko yang macam-macam tuh ada apa namanya bordiran-bordiran yang seru lah gitu ya. Bahkan kalau kita lihat Tanah Abang, yang namanya orang jualan koko UJ. Ya, nah jadi sejak UJ berada di TV, ya mulailah di situ ustadz make busananya, fashionnya itu jadi fashionable, ya. Jadi apa namanya bervariasi banget, ya boleh dibilang menyamai artis, sehingga kadang-kala kita bingung membedakan mana artis, mana ustadz. Ada ustadz yang menjadi artis, ada ustadz artis-artisan, ada artis yang ustadz-ustadzan. Ada hampir sama pakaiannya. Mantap nih pemirsaannya, diiringi dengan hujan. Ini amat nih. Sound effect. Mudah-mudahan nih langsung kebanjiran channelnya. Nah, terus yang kedua dalam revolusi budaya itu, ya UJ di situ memadukan antara dakwah dengan musik. Nah, seni lah ya. Dengan seni. Ya, di situ akhirnya orang bersolawat. Orang-orang nggak malu lagi bersolawat. UJ juga membuat lagu-lagu solawat, termasuk adalah Bidadari Surga. Nah, tapi album pertama dan kedua beliau itu album solawatnya saya yang bikin. Salah satunya adalah yang Subhanallah walhamdulillah wala ilaha ya. Terus apa ada doa ini Allahumma arhamna bil Qur'an. Doa kataman Quran itu juga masuk. Jadi salawat yang seperti itu. Nah, jadi kalau boleh dibilang dakwah UJ itu ya dia telah melakukan 3 perubahan besar yang menjadi apa sih namanya golden moment dalam hidupnya. Yang pertama UJ membuat namanya revolusi mental. Yang kedua UJ membuat namanya revolusi sosial. Dan yang ketiga revolusi budaya. Nah, inilah yang patut menjadi contoh ya, barangkali jalan yang bisa dipelajari oleh para dai. Saya dengar Pak Ustadz Agus ini ada kepengurusan di MUI Pusat sebagai divisi seni dan budaya. Ya. Nah,
Memang sebelumnya itu kan saya lihat memang banyak di dunia musik Iya, ya. betul. Dulu punya tim Senada. senada. Oke. Pasti kalau orang umur 60 tahun tahu. Mana 60 tahun. Gila 80. Tahu tuh namanya grup senada. Nah, mungkin bisa mengingatkan sedikit Iya. di syairnya. Jagalah hati, jangan kau kotori. Jagalah hati, lentera hidup ini. Oke. Ngomong-ngomong soal senada, akan kita lanjutkan pada episode yang mendatang. Oke. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah sampai kepada ya pokoknya tunggu lagi keseruan obrolan kita, mungkin tempatnya akan beda. Benar. Ya karena memang cuaca semakin sore dan kita juga mau berangkat lagi ke acara yang keberapa lah ya. Woi, banyak. Beliau Luar biasa beliau. Beliau udah 2 minggu nggak pulang ya. Ya bukan acara, 1 minggu. diusir sama Mimi. Oke, terima kasih. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan kita nanti tunggu lanjutan obrolan Jaga Sembung dengan Ustadz Agus Edward. Semoga ada manfaatnya. Assalamualaikum. Jangan lupa pencet tuh loncengnya sampai meletot, di subscribe, di komen, di share, pokoknya biar ada manfaatnya. Oke, dadah.